لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله بجميع محامده كل ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرضاء لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم به بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المخلصة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah pada Jumat hari ini dengan izin Allah, dengan inayah Allah, dengan perhatian Allah, dengan ridha Allah, dengan tuntunan Allah. Kita semua hadir di tempat ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini di akhir Ramadan. Tentu ini merupakan anugerah dan kita semuanya, di mana kita hadir dalam penuh ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, kita berada pada akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tentu perjuangan kita sudah banyak di bulan suci Ramadan, tetapi kita harus tetap melanjutkan perjuangan ini, mengisi Ramadan ini dengan baik. Siang dan malam adalah ladang pahala kepada kita semuanya, dan perlu kita selesaikan hingga akhir Ramadan ini dengan nilai-nilai tambahan, dan apa yang tersisa di bulan suci Ramadan dari kebaikan, insya Allah kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, lantas ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas setelah ia melakukan sholat, ibadah sholat. Ayat ini menurut para ahli tafsir mengisyaratkan kesempurnaan Ramadan dilakukan oleh umat ini. Kenapa? Karena di akhir bulan suci Ramadan disifati sebagai orang tazakka, orang yang telah mensucikan diri. Yang dimaksud di sini adalah telah melakukan ibadah puasa, telah melakukan perjuangan, telah melakukan banyak perkhidmatan, pelayanan, ada kebaikan-kebaikan, baik untuk orang-orang yang beribadah maupun untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan diri dan keluarganya. Itu yang dimaksud dengan tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Lantas setelah selesai bulan suci Ramadan, yang dilakukan adalah banyak menyebut nama Allah dengan melantunkan takbir di malam Ramadan hingga salat Idul. Itulah yang dimaksud di dalam ayat ini menurut para ahli tafsir.
Artinya kita sebagai seorang mukmin masih terus harus melakukan banyak perjuangan. Jangan sampai di akhir-akhir Ramadan semangat kita yang kita bawa di awal Ramadan itu hilang, tapi keutuhan dan kebaikan sempurna yang ada di bulan suci Ramadan, dan Ramadan akan membawanya pergi bersama amalan-amalan kita untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya di masa yang akan datang. Sejumlah kewajiban kita penuhi. Salah satu di antaranya adalah zakat fitrah. Maka insya Allah saat kita mulai kita programkan, walaupun kewajibannya itu adalah di akhir bulan suci Ramadan, tapi 3 hari menjemput ulama sebelum hari raya Idul Fitri datang sudah bisa membayar zakat fitrah. Dan dalam pendapat Imam Syafi'i bahwa lebih bagus lagi di awal Ramadan sudah dapat menunaikan zakat fitrah untuk kemanfaatan pada mereka yang akan dibagikan dan doa kesucian pada orang-orang yang melaksanakan. Jadi kesempurnaan daripada Ramadan kita itu diikat oleh zakat fitrah, karena zakat fitrah berfungsi persis seperti sujud sahwi bagi orang yang lupa beberapa kesempurnaan sholat fardu. Zakatul fitr kasujudi sahwi binisbati lis-shalah. Seperti itu. Kemudian berikut kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hari-hari kegembiraan, di mana pada hari raya Idul Fitri insya Allah semua umat mukmin dianjurkan untuk mengungkapkan kegembiraan. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa siapapun di antara orang yang berpuasa pasti akan merasakan kegembiraannya di saat ia berada pada kondisi suasana Idul Fitri. Bisaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa yang diberi oleh Allah dua kegembiraan. Kegembiraan pertama saat ia berada pada suasana Idul Fitri dan suasana berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu lagi disimpan oleh Allah kegembiraan saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia dengan penuh senyum menyambut ia berpindah ke alam akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, demi kesempurnaan itu semua banyak hal yang perlu kita jaga saat akhir-akhir bulan Idul Fitri, terutama menyambut insya Allah datangnya kemenangan itu. Yang pertama-tama adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga makanan dan minuman kita agar tetap halal dan thayyibah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, makan minumlah dari apa yang ada di muka bumi ini, halal dan thayyib. Halal dari sisi cara mendapatkannya, halal ilmi dari sisi bendanya. Kemudian yang kedua adalah thayyib, ia dalam keadaan nyaman dan jauh daripada kerusakan. Inilah sejumlah hal yang perlu kita sempurnakan. Lain lagi adalah bahwa sejak Ramadan ini kita sudah berniat untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama. Lebih-lebih lagi setelah kita mendapatkan hari kemenangan, maka kita sambung
tali silaturahmi dengan siapapun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah yang menyambung pada orang yang memutuskannya. Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasila idza qata'a wasala. Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu memperlakukan hal yang sama diperlakukan orang padanya. Tetapi apabila ada orang memutuskan hubungannya dengan seseorang, maka yang diputuskan itu yang menyambung. Artinya bagi kita, apabila kita usahakan ketemu atau berjumpa dengan orang yang membenci atau memutuskan silaturahmi, maka cara kita menyambung silaturahmi adalah dengan memulai mengucapkan salam dan menyapa. Seperti itulah orang yang menyambung tali silaturahmi, bukan memperlakukan hal yang sama. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Ramadan ini tidak hanya pada pelaksanaan ibadah yang kita lakukan semata, tetapi ada hal yang lain. Bila kita berada pada tugas tertentu dan amanah tertentu, di mana kita tidak bisa meluangkan waktu seperti halnya orang-orang yang meluangkan waktu banyak untuk beribadah, banyak untuk melakukan munajat kepada Allah. Sebab karena tugas dan amanah kita, maka ibadah kita berada pada itu, dan pahala orang-orang yang melakukan ibadah kita dapat. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang panjang diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ringkasannya sebagai berikut, bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam satu perjalanan, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang berpuasa. Banyak orang-orang yang tekun beribadah siang malamnya membaca Al-Quran. Dan dalam perjalanan yang panjang ini ada juga orang yang sempurna persiapannya untuk melakukan perjalanan, yaitu ada semacam kaitannya untuk menutupi dari terbitnya matahari disebabkan karena perjalanan itu dilakukan pada musim panas. Tetapi ada juga sebagian di antara mereka yang hanya menutupi kepalanya dengan tangannya saja dari terbitnya matahari. Perjalanan berjalan begitu panjang. Tiba-tiba menjelang sore mulai berjatuhan orang-orang yang berpuasa disebabkan karena kelelahan. Maka dan di dalam perjalanan itu ada juga orang-orang yang berkhidmat tidak bisa berpuasa disebabkan karena mereka itu berada pada tugas yang sangat berat, mengangkat, mendorong dan membutuhkan tenaga yang begitu besar yang pada terik matahari itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka di dalam rombongan ada dua golongan. Ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa melakukan pelayanan. Ketika orang-orang yang berpuasa itu berjatuhan disebabkan karena keletihan, maka bersegeralah orang-orang yang tidak berpuasa itu yang berada di dalam tugas memikul mereka, lantas mencari tempat yang aman, mendirikan tenda-tenda, kemudian merawat mereka-mereka itu yang kelelahan hingga datang waktu berbuka puasa. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat dan bersabda, "Zahabal mu'minuna al-yawmi bil 'ajr." Sungguh orang-orang yang tidak puasa pada hari ini melakukan pelayanan sudah dapat pahala besar. Makanya orang-orang berpuasa ditambah lagi dengan pahala-pahala pelayanan. Ini artinya bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya dilakukan dengan ibadah mahdoh, tetapi ibadah sosial juga merupakan berpahala sama pahalanya yang dilakukan oleh orang-orang berpuasa. Begitu juga yang terjadi pada mereka-mereka yang ada di perbatasan,
pada mereka-mereka yang menjaga ketertiban orang-orang berpuasa di masjid-masjid, sehingga mereka tidak sempat untuk melakukan ibadah tarawih bersama sebabkan karena dia melakukan penjagaan atau tugas-tugas yang semacam itu. Ada juga di antara mereka orang-orang yang mampu sambil berpuasa, sambil melakukan pelayanan, maka itu adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sesuai dengan perjuangan dan keterbukaan. Yang jelas, bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kemuliaan ini kepada semua sesuai dengan kondisi hati dan mujahadah yang ada dalam hati. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maknai bulan suci Ramadan ini dengan segala aktivitas amanah yang ada pada kita. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka itu adalah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ramadan ini membawa kebaikan, tidak hanya puasa, tidak hanya qiyamul lail, tidak hanya baca Quran, tidak hanya zikrullah, tetapi senyum pun yang ditebarkan kepada orang-orang dan orang-orang nyaman menerima. Kegembiraan pun yang ditebarkan kepada orang-orang adalah ibadah-ibadah Ramadan yang perlu kita dapatkan. Dan insya Allah, Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala orang-orang yang melakukan. Sebagai kesimpulan jemaah Jumat yang berbahagia, insya Allah semangat kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan tidak pernah surut sebagaimana dicontohkan oleh Allah. Karena idza dakhala ashhurul awakhir ahyan layla wa aykaba ahlahu wa shaddan al-mizan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. 10 malam terakhir dimaksud di sini termasuk siang. Ahyan layla, menghidupkan malam, menghidupkan siang. Wa shaddan al-mizan wa aykaba ahlahu, dia membangunkan orang-orang di sekitar bersama-sama melakukan amalan-amalan ibadah dan lainnya. Syaitan zara mencangkan ibadah. Ini adalah biasa bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah di bulan suci Ramadan mendapatkan kemuliaan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan ini dia lain dengan kasih sayang untuk seluruh umat, kecil atau besar, umum atau kurus, pejabat atau orang biasa, ulama ataupun orang biasa, maka semuanya adalah sama di hadapan Allah. Siapa yang berbuat dengan ikhlas maka akan mendapatkan pahala. Siapa yang bermalas-malas berbuat maka sesuai dengan kondisi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fa yaghfirul mustaghfirin wastaghfiruhu yaghfirullahu lakum astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.